tahu ada yang satu kampung atau mungkin punya hubungan silsilah keluarga. Jadi nama lengkap pemateri kita ini Kakanda Muhammad Hamzah, tempat tanggal lahir Bone 27 September 1989, alamat Bontoduri 2 nomor 11 Makassar, asal cabang Goa Raya, pengalaman sekolah SD 172 Atapange, Sengkang, Kabupaten Wajo tahun 1997, Madrasah Sanawiyah Asadiyah, Pesantren Asadiyah Atapange Kabupaten Wajo tahun 2003, Madrasah Asadiyah Atapange, Madrasah Aliyah Asadiyah Atapange Kabupaten Wajo 2006. Itu SD, SMP dan SMA-nya ya. Kakanda kita ini dari pesantren. Pengalaman organisasi eksternal HMI. Dia selaku Ketua Umum Angkatan jurusan PAI Pendidikan Agama Islam tahun 2009. Wasekum bidang pembinaan kerohanian BEM Fakultas Tarbiyah 2010. Asisten dosen fikih UIN Alauddin Makassar 2011-2012. Wakil Ketua 4 BEM Fakultas Tarbiyah 2012. Ketua Lembaga Kajian Lingkar Insan Cita, biasa disebut LICITA tahun 2011 sampai 2014. Ketua Umum JELI, Jendela Ilmu South Sulawesi 2012-2014. Dan pengalaman organisasi internal HMI, kakanda kita ini LK1 HMI Komisariat Tarbiyah UIN Alauddin Makassar cabang Goa Raya tahun 2009. Ini LK1-nya 2009, berarti 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Lulusan Intermediate Training atau LK2 tingkat nasional Goa Raya 2010. Lulusan Intermediate Training LK2 tingkat nasional Jakarta Timur 2011. Wasekum bidang P3A HMI Tarbiyah tahun 2010. Lulusan TOT HMI 2010. Lulusan Sekolah NDP HMI Palembang Sumatera Selatan 2011. Pengurus cabang HMI Goa Raya Wasekum PAO 2012-2013. Pengurus cabang HMI Goa Raya Wasekum PA 2014-2015. Lulusan senior course Yogyakarta 2014. Pemateri NDP HMI Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Yogyakarta 2012-2014. LK3 HMI Batko Sulselbar 2014. Adapun motonya, ini motonya. Jadilah pencari sejati, karena pencari sejati tidak bangga pada apa yang ia dapat, tetapi bangga pada pencariannya. Ya, mungkin langsung saya serahkan kepada Kakanda Hamzah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam ini menjelang subuh, saudara-saudari tetap sehat walafiat. Kepadanya lah segala kehidupan telah bergerak menuju kepada Tuhan. Tuhan yang awal yang tak berawal dan Tuhan yang akhir yang tak berakhir. Disebut sebagai causa prima, sebab yang tak bersebab. Kesyukuran yang kedua kalinya karena bertemu dengan pemateri yang cukup gagah seperti saya. Ya, itu kesyukuran yang kedua kalinya. Salawat dan salam kepada junjungan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang membawa arus peradaban besar. Cita-cita Islam telah dia jawantahkan dalam kehidupan. Islam yang melangit telah dia bumikan sebagai implementasi dari ketauhidan. Sehingga Nabi Muhammad SAW sebagai pelopor yang mampu menancapkan bendera-bendera kebenaran dan menggulingkan tikar-tikar kejahatan. Sehingga berkat perjuangan beliau mampu mengangkat umatnya melompat dari zaman biri-biri menuju zaman blackberry. Itu dengan konsep Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menjemput nama Tuhanmu yang menciptakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, belum ya? Begitu. Kok di sini deh.
Oke, pada kesempatan ini saudara-saudari sudah melewati proses yang begitu panjang. Tentunya proses itu juga saya dengar berpindah-pindah, disebut sebagai teori lama, yaitu era primitif, era megalitikum, ya, era berpindah-pindah. Ya, itu bagian dari perjuangan saudara. Karena Nabi Muhammad pun juga untuk mencetak sejarah dia harus hijrah sebagai suasana yang baru. Nah, Islam dan Iptek atau Islam Iptek, tentu berbicara Islam di sini tidak lagi kita berdialog seperti malam-malam yang lalu, tidak lagi kita berbicara tentang ketuhanan yang terlalu melangit seperti di esensi dan dialog. Tetapi kita mencoba bagaimana sifat Tuhan atau bagaimana ketuhanan yang melangit ketika dia melangit, kita paksa turun ke bumi untuk berbicara. Mengerti maksudnya? Jadi kita tidak lagi berdebat Tuhan di atas sana, kalau memang dia berada di atas sana, kalau memang dia ada. Ya. Tapi Islam kita bicara adalah Islam yang sudah berbicara pada kondisi zaman, Islam yang berbicara pada jarak, dan Islam yang berbicara tentang masa depan. Dan Islam yang berbicara pada yang diungkapkan Nabi, Islam itu adalah zaman wa makan, sesuai dengan zaman dan waktu. Pertanyaan kemudian, apakah benar ya, prediksi Nabi yang mengatakan bahwa Islam itu selalu sesuai dengan zaman dan waktu? Sudah turun individu ya? Sudah. Individu dan masyarakat. Ya, sudah. Jadi sudah turun individu dan masyarakat, tentu akan lebih mudah pembahasan ini. Karena setelah itu kan sudah turun juga keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Nah, sekarang kita sudah berada pada Islam dan Iptek. Jadi ingat bahwa kita berbicara persoalan Islam bukan lagi berbicara tentang ketuhanan. Kalaupun kita berbicara ketuhanan, kita berbicara ketuhanan dari teknologi. Ketuhanan yang sudah memulih. Makanya yang keluar dari beberapa hari ada pemuda ekonomi di Jakarta. Dia berdemonstrasi menolak itu dengan cara Tuhan telah memusuh katanya. Itu terlalu radikal. Tapi maksudnya dia terlalu banyak orang memahami Islam ini, terlalu berdebat tentang Islam yang hanya melangit-melangit, tetapi tidak ada penjawantahan dalam dunia konkret atau pembumian itu tidak ada atau kurang sekali. Nah, yang paling celaka kan hari ini juga tokoh-tokoh agama itu yang paling banyak juga melakukan kesalahan. Ada apa mereka? Nah, tentunya kita harus bicara tentang Islam menyorot tentang perkembangan masyarakat, tentang perkembangan pemikiran manusia dari masa ke masa, atau disebut sebagai periodisasi pemikiran. Apakah Islam juga berbicara tentang kemajuan? Apakah Islam juga berbicara tentang peradaban? Ataukah Islam hanyalah sebagai tempat untuk bersimpuh kepada Tuhan? Ataukah hanyalah Islam hanya dijadikan sebagai tempat untuk perhatian manakala kita sedang gaul? Ya, dia bagi Tuhan ketika kita sedang gaul. Bila dia dijadi Tuhan. Apakah yang kebanyakan hari ini Islam dijadikan hanya sebagai didudukkan atau masjid di rumah masjid, tapi tak pernah membahas Islam itu dalam dunia perkembangan manusia dan masyarakat. Maka itu di mana masjid Islam saudara-saudari diajak bagaimana melihat Islam secara global, melihat Islam secara luas, melihat Islam dan menjadikan Islam sebagai spirit perjuangan, dan itu sebagai hal yang begitu besar.